Sudah sampai di Bangkok bersama Cak Hartam. Gimana Cak perjalanannya tadi? Ya sedikit lelah. 3 jam. 3 jam dan pesawatnya kecil. Tapi asik-asik juga. Sampai sini itu nggak seperti di luar negeri, nggak di Surabaya. Kayak di ini ya, Indonesia ya. Di Indonesia. Sombong amat. Karena waktunya juga sama. Ya. Cuaca juga sama. Sama panas, lebih panas di sini. Sudah memasuki kompleks Wat Arun, di mana ini adalah kompleks untuk sembahyang umat Buddha. Ini adalah sebuah vihara. Nah, di belakang ini ada biksu yang mau beribadah, yang pakai seragam oranye-oranye. Jalan-jalannya belum selesai, tapi harus terhenti karena ternyata cuaca tidak mendukung karena hujan. Jadi mending sekarang kita berteduh sambil lihat orang yang jualan. Katanya di sini murah-murah. 14 kaos 500.000. Setelah memasuki area jualan, tampak tidak asing. Bagi kalian yang tinggal di Surabaya, suasana di sini itu nggak jauh beda dengan suasana yang ada di Pasar Atom. Nah, penjualnya di sini ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sangat identik dengan suasana yang ada di Pasar Atom. Jika kalian suka berbelanja di Pasar Atom, pasti familiar dengan suasana yang ada di sini. Padahal ini di Bangkok. Ini sekarang menunjukkan sudah jam 7 malam, tapi masih belum gelap. Dan tadi sempat gerimis, tapi ternyata nggak jadi hujan. Mungkin gerimis tadi itu biar semua pengunjungnya itu berteduh, di mana tempatnya berteduh itu adalah tempat untuk jualan. Jadi semua pengunjungnya jadi jualan dan beberapa beli baju murah. 14 potong itu harganya 1.000 baht. 1.000 baht itu kalau dikonversi ke rupiah sekitar 500.000. Jadi beli 500.000 dapat baju 14 potong. Murah kan? Murah karena di sini harganya hampir mirip lah sama di Indonesia, dan cuacanya juga sama-sama panas sama seperti di Surabaya. Cuman tadi yang lucu itu ketika masuk di area belanja, suasananya itu nggak jauh beda dengan Pasar Atom Surabaya. Jadi tadi waktu beli kan sempat aku nawar sama AI-nya itu, malah diomeli. Persis suasananya kayak di Surabaya. Mungkin yang jual di sini itu punya toko di Pasar Atom lalu buka cabang di sini. Nah, mungkin loh ya. Ternyata masih ada yang belum selesai belanja. Namanya mak-mak, dimanapun nomor 1 pasti belanja. Dan kurang afdol kalau tidak
tawar menawar. Itu tadi kayaknya tawar menawar belum deal sampai sekarang udah 2 jam padahal belanja. 1,000 years later. Masih belum selesai. Sekarang kita menuju ke bis lagi. Mungkin untuk kembali ke bis kita harus naik perahu lagi, melewati sungai Chao Phraya seperti tadi. Lalu kembali ke bis, habis itu check in ke hotel. Dan hotelnya ini merupakan hotel tertinggi di Bangkok. Katanya lantainya itu ada 84 lantai. Dan di lantai paling atas itu kita bisa see view, melihat view kota Bangkok dari atas hotel itu. Jadi di lantai 84 itu bisa dimuter melihat pemandangan yang ada di kota Bangkok. Wow. Oh iya, dan makan malamnya itu nanti kita di resto yang katanya sih besar areanya. Tempat mejanya itu ada ribuan dan masuk ke Guinness Book of Record karena areanya besar. Di rumah makannya namanya apa ya, Dragon apa gitu, aku lupa, nanti aku tunjukkan. Nah, ketika tadi jalan-jalan di viharanya sama seperti ketika kita berkunjung ke tempat ibadah yang dijadikan objek wisata di Indonesia seperti Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Jadi kita ketika memasuki area tersebut harus dalam keadaan yang sopan, pakaiannya harus sopan. Jadi tadi beberapa pengunjung khususnya perempuan yang mereka pakai celana pendek ataupun rok pendek atau baju yang agak terbuka itu disediakan kain untuk menutup. Jadi biar yang, karena kan ini juga tempat sembahyangan, biar yang sembahyangan tidak terganggu oleh pengunjung. Nah, jadi ini bisnya sama seperti yang ada di Surabaya. Bisnya ini kalau di Surabaya bis Mayapada yang tumpuk itu, yang tingkat. Ini bisnya tingkat. Ini bisnya padinya ada 2, atas sama bawah. Nah, Pak supirnya. Halo. Supirnya masih muda. Dan ini reporter nyasar, katanya cuti, tapi jalan-jalan ke Bangkok. Tadi rencananya kan mau review tentang tempat makan yang kita kunjungi, tapi ternyata mendadak hujan. Akhirnya view-nya yang harusnya cantik jadi terganggu karena banyak airnya yang masuk. Jadi kita tadi makannya itu di ruangan. Tapi misalkan nggak hujan, kita bisa makan di luar karena view outdoornya itu keren. Nuansa China tradisional. Jadi ada seperti cottage, bawahnya itu ada kolam ikan koi, ada pakudanya juga. Keren sih sebenarnya, tapi karena berhubung hujan akhirnya kita makannya di dalam. Buat kalian yang lagi jalan-jalan ke Bangkok, bingung mau makan di mana, restoran ini cukup
menarik dan bisa jadi tujuan kalian buat makan malam, karena view-nya itu menarik kalau lagi pada malam hari. Nama restorannya itu Royal Dragon. Ini suasananya seperti ini, seperti ala-ala China tradisional. Ada lampion-lampion dan di depan itu disambut dengan patung dua liong, dua naga. Konsepnya unik dan masakannya lumayan enak, recommended banget. Ini katanya agentnya tadi di Bangkok sendiri, cuacanya itu lagi kacau katanya. Harusnya sekarang itu belum hujan, tapi sudah hujan. Siang itu panas sekali. Tadi waktu siang hari itu panas melebihi Surabaya. Suhunya di sini itu tadi bisa sampai 36. Tapi waktu sore tiba-tiba hujan. Ini ya, masih basah semua, itu mendungnya di atas masih kelihatan. Masih basah semua di sini. Gak apa-apa lah, yang penting udah kenyang. Aku tadi makan semua porsi, aku makan. Biasanya kalau makan set menu gitu kan, set menu itu ada beberapa menu yang nggak aku pegang, tapi semua tadi aku coba semua dan enak semua. Sombong amat. Masuk ke perut semua. Habis ini mau balik ke hotel, mau mandi dulu karena dari tadi kan berangkat dari Surabaya. Aku tadi berangkat dari rumah jam 3 pagi karena pesawatnya berangkat jam 6.15, harus transit dulu kan di Jakarta. Di Jakarta tadi nunggu sekitar 2 jam, jam 10-an lebih, setengah 11 lah pesawat baru ke Bangkok. Perjalanan 3 jam, nyampe di Bangkok di Suvarnabhumi tadi langsung menuju ke mana tadi ya? Ke wisata kapal, wisata perahu keliling di Chao Phraya, terus menuju ke Buddha tadi. Lalu langsung dilanjutkan belanja. Yang lama itu tadi belanjanya, tapi ya cukup seru sih. Pengalaman belanja di Bangkok ternyata nggak jauh beda dengan yang kalian tinggal di Surabaya. Seperti kalian belanja di Pasar Atom. Lalu lanjut dengan makan malam ini. Habis ini langsung balik ke hotel, mandi, bersih-bersih. Setelah bersih-bersih rencananya aku mau jalan-jalan di sekitar hotel, mau lihat, ngemper lah ya istilahnya. Ngemper di situ, mau lihat kalau malam itu seperti apa sih kehidupan di Bangkok itu. Sama tadi aku sempat lihat ada PK5, pedagang kaki 5 itu yang jual sate seafood, ada udang, ada cumi, ada gurita, dan aku tertarik daripada jauh-jauh ke Korea. Biasanya kan di Myeongdong itu kan di Korea, tapi di sini itu ada, mumpung di sini kan, dan harganya katanya sih murah, nggak jauh beda dengan kalau kita jajan di Surabaya lah. Oke, sudah mandi, sudah ganti baju, sekarang siap jalan-jalan. Kapan? Katanya sih di bawah itu kan ada pasar, pasarnya itu 24 jam. Jadi coba kita jalan-jalan ke situ sambil cari camilan-camilan. Siapa tahu ada yang pas cocok rasanya sama Bang Eko. Oke, gimana? Satu hari di Bangkok tadi. Ya, di Bangkok ini memang banyak kejutan ya. Kejutan apa? Banyak sekali kejutan di sini. Kita tidak tahu mana kita akan melangkah kaki kan. Tapi yang pasti kita ke tempat pijat dulu ya. Capek-capek. Ngawur. Bukan ke tempat pijat. Jadi kita mau keluar ke pasar. Jadi yang di masjid itu ada pasar di situ 24 jam dan mungkin ada camilan di situ. Camilan. Sama banyak, ada Mbak Desi. Ada Mbak siapa tadi namanya lupa. Pinara, Dek. Pinara, Dek. Ya. Andalan Budi. That I know
got to stop assuming that someone is always fine. You think I'm such a happy person? No, you are wrong by saying my love is louder than you. Shut your freaking mouth. Gak cuma di Surabaya loh, ternyata bis Damri itu di sini juga ada. Bisa kota-kota itu yang kayak kota odol, di sini juga ada dan rame. Someone is always fine. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my love is louder than you. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your guts and stop assuming that someone is always fine. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my love is louder than you. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No. Kalau dilihat di daerah sini tuh hampir mirip kayak pasar malam. Rasanya jual Pasar Pucang. Surabaya 30. Pasar Pucang 20 bayi 60.000, jaket 60.000 murah. Jadi ada jam tangan harganya itu 100 baht, 50.000. Mereknya Guess. Wah. KW gitu kayaknya. Kayak di PGS. Belauran ini. Belauran nama PGS. Pasar Belauran ini. Pasar Belauran. Di Surabaya itu pasar Belauran. Aksesoris HP semuanya ada. Ya, beli sini dipulang di sana, untung Pak ya. Itu balik mana ini? Yo, di dalam tahu. Sudah balik lagi di depannya hotel. I'm such a happy person. No, you are wrong by saying my love is louder than you. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your guts and stop assuming that someone is always fine. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my love is louder. Oke, karena tadi jalan-jalannya nggak terkonsep dan mau lihat pasar malam kan yang ada di bawah hotel, ternyata tutup. Katanya 24 jam. Ternyata waktu tadi keluar itu udah banyak yang diringkas, sudah banyak yang ditutup. Tapi juga niatnya emang nggak mau beli. Lalu kan bingung mau kemana. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke 7-Eleven. Dan di situ juga bingung mau beli apa karena nggak ada barang yang mau kita beli. Akhirnya karena sudah masuk di situ, aku punya ide buat beli barang atau beli makanan, beli snack yang di Indonesia nggak ada, tapi ada di sini. Seperti ada beberapa mie instan. Mie instan ya kalian tahu kan, instan itu, tapi tadi ada berbagai merek, aku nggak tahu ini bacanya apa karena kan pakai tulisan Thailand. Dan ada beberapa snack juga seperti Mentos, permen Mentos. Kalau di Indonesia kan cuma rasa mint sama yang rasa buah. Di sini tadi aku nemu yang rasa karamel sama cukup karamel. Jadi penasaran, ya udah aku beli aja. Oke lah. Selamat malam, selamat istirahat, dan ciao.
yang agak dingin di MBK Mall. Harganya di sini hampir sama dengan harga yang ada di Surabaya. Rata-rata harganya ya mirip-mirip lah, paling selisih sekitar 50.000 sampai 100.000. Tapi katanya mall ini adalah mall yang cukup terkenal di daerah Bangkok, mall terbesar. Jadi ada beberapa mall terintegrasi gitu. Namanya MBK. Pengunjungnya pun juga sama seperti yang di Surabaya, karena ya mayoritas penduduk sini kan mirip-mirip kan dengan Indonesia. Waktunya untuk makan malam. Sekarang di sini menunjukkan pukul 7 kurang 10 waktu Bangkok. Tapi di sini pukul 7 masih kelihatan terang. Mungkin kalau di Surabaya masih seperti jam 5, setengah 6 gitu. Sebelum balik ke hotel, kita jalan-jalan dulu di Asiatik. Asiatik itu merupakan pasar malam yang ada di kawasan Bangkok, tapi di pinggiran Bangkok Coret. Ada yang unik di sini. Yang berasal dari Surabaya tentunya sudah familiar dengan yang namanya buaya, karena kotanya namanya Suro dan Buaya. Tapi di sini buaya itu dijadikan sebuah santapan. Kita di belakang ada buaya bakar. Kalau di Bali mungkin babi bakar, kambing bakar. Tapi kalau di sini buaya bakar. Ekstrim. Memasuki kawasan Asiatik, di kawasan pasar malam yang ada di kota Bangkok, Bangkok pinggiran. Katanya di tempat ini berjualan berbagai macam aksesoris dan juga seperti baju. Harganya juga lebih murah daripada yang ada di mall. Tapi meskipun pasar malam ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Biasanya kalau pasar malam kan tempatnya itu di lahan terbuka, rumput-rumput. Tapi ini sebenarnya adalah seperti tempat wisata yang dikonsep seperti pasar malam. Mungkin kalau di Surabaya itu seperti City Walk gitu ya, City Walk. Jadi nuansa tetap modern tapi namanya pasar malam. Pasar malam orang yang berjualan malam hari tapi dikemas secara modern dan bersih tentunya. Hal menarik di sini, jadi gimana caranya tahu bahwa mereka ini adalah rombongan Indonesia atau dari luar. Biasanya kalau rombongan dari Indonesia itu mereka suka selfie di beberapa spot tempat, mereka suka foto-foto. Berarti itu orang Indonesia, sudah bisa diketahui. Kita pulang menuju bandara. 2 hari di Bangkok, banyak informasi yang kita dapat dan di sini bumi ya seperti di rumah sendiri. Cuman di sini ada satu hal yang patut kita tiru, yaitu tentang ketertiban masyarakatnya terhadap aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kalau di sini pemerintahnya adalah raja. Apa yang menjadi
perintah atau apa yang menjadi aturan itu sangat dihormati dan ditaati oleh semua warganya, mulai dari larangan merokok di sembarang tempat, aturan tidak boleh membunyikan klakson kendaraan lebih dari 3 kali, dan juga tidak boleh melebihi batas kecepatan ketika sedang berkendara. Ini ditujukan bagi kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi. Dan di dalam kota mereka tidak ada yang kebut-kebutan. Sangat nyaman bagi para pengunjung. Namanya nggak salah kalau di Bangkok sekarang jumlah wisatawannya meningkat dari tahun ke tahun. Karena apa? Karena kenyamanan yang diberikan oleh Bangkok sendiri kepada para wisatawan. Kita sudah sampai di Bandara Suwarnabhumi dan antriannya cukup panjang karena di sini check-in-nya itu harus satu-satu. Jadi nggak bisa check-in grup, harus satu-satu. Satu orang harus check-in diri sendiri dan juga cek barang bawaannya.